Halo sobat, kali ini kita mau bahas tentang visa. Mungkin kalian yang sudah remaja bahkan sudah dewasa, kalian tentunya kepo dong, penasaran dong. Apalagi yang nggak tahu nih, belum tahu bahkan nggak punya. Entah NPWP, entah PayPal, entah visa, entah paspor. Tentunya penasaran ya. Dan kali ini kita mau bahas nih tentang visa. Apa sih itu visa gitu ya? Kita bahas langsung. Ternyata visa itu merupakan jaringan pembayaran internasional. Jadi visa itu bukan bank, tapi visa itu adalah jaringan pembayaran internasional yang menghubungkan ke bank, produsen, toko, ataupun konsumen yang ada di seluruh dunia. Dimana dengan adanya visa, kalian bisa melakukan transaksi non tunai. Jadi bisa melakukan transaksi non tunai nih dengan kartu debit atau kartu kredit atau bahkan prabayar. Bisa dilakukan dengan visa. Dimana kalau kita datang ke bank, ternyata loh ada 3 macam jenis visa. Kalau kalian pahami, ternyata ada 3 jenis visa. Ada yang namanya debit visa, ada yang namanya kredit visa, ada yang namanya visa virtual. Lalu apa sih debit visa tuh? Kalian pasti kepo ya, apalagi yang belum punya visa nih. Wah, aku juga belum punya visa gitu ya. Jadi gini, kartu debit visa atau kartu debit yang berlogo visa itu merupakan kartu kamu ya, dimana kartu itu akan menghubungkan ke saldo rekening bank kamu. Tuh, seumpama nih kamu punya rekening bank, entah BCA, entah BRI. Lalu kalian juga punya kartu debit visa. Kartu debit visa itu akan terhubung langsung dengan saldo rekening kamu. Itu. Sedangkan yang kedua itu kartu kredit. Kredit visa, di mana kartu kredit visa ini dia menggunakan limit yang disediakan oleh pihak bank atau ke penerbitnya ya, ya entah fintech gitu, atau entah juga ya biasanya fintech gitu ya. Lalu kalau visa virtual itu sering digunakan atau dipakai berhubungan dengan PayPal. Kalau kalian punya PayPal ya, berhubungan dengan PayPal, berhubungan dengan Google, termasuk Google AdSense, tempat pembayaran bagi para YouTuber, dan juga termasuk dengan YouTube. Lalu apa sih manfaatnya visa? Apa ya manfaat utama visa itu? Kita juga bahas ya. Ada 3 manfaat utama dari visa. Ada 3 manfaat utama dari visa. Yang pertama, visa itu mempermudah pembayaran internasional. Jadi dengan adanya visa, kita dapat mempermudah pembayaran internasional. Karena visa ini terhubung lebih dari 200 negara. Jadi ada 200 lebih negara yang terhubung dengan visa. Jadi hal ini bisa mempermudah pembayaran internasional. Bukan hanya itu aja. Yang kedua, kalian tahu belum pembayaran internasional yang dimaksud seperti apa? Jadi gini, kalau kalian seorang YouTuber, kalian dapat kerja sama brand dari luar negeri, kalian bisa kok pakai visa. Visa bisa dipakai atau PayPal.
Visa juga bisa. Bukan hanya itu aja, seumpamanya kamu pengusaha, produkmu itu dikirim ke luar negeri. Ada konsumen dari luar negeri, kalian bisa kok pakai visa. Jadi ini mempermudah pembayaran internasional dengan banyak mata uang dan banyak negara. Itu manfaat utama dari visa yang pertama. Lalu yang kedua, di mana visa ini akan melindungi transaksi. Segala macam bentuk transaksi akan dilindungi. Karena visa ini memiliki sistem keamanan global atau sistem keamanan internasional. Visa security. Keamanannya itu sudah internasional. Beda dengan keamanan yang nasional-nasional aja. Ini keamanannya internasional. Itu manfaat kedua, manfaat utama kedua ya. Ini manfaat utama yang ketiga. Di mana visa itu terintegrasi dengan banyak platform online. Ya kalian tahu ya, seperti PayPal, seperti YouTube AdSense atau Google AdSense itu ya. Bahkan seperti marketplace global. Shopee juga bisa kiranya ya, bahkan seperti Amazon atau ini juga bisa. Jadi visa ini sangat dibutuhkan untuk pembayaran internasional. Bagi kamu yang punya jaringan internasional, jaringan di berbagai negara. Ada juga nih klarifikasi umum tentang visa. Ini pemberitahuan umum ya. Perlu diketahui. Yang pertama, visa itu bukan bank. Kalian salah kalau kalian menilai visa adalah bank. No, salah. Visa itu bukan bank. Tapi visa merupakan sistem pembayaran internasional. Itu pemberitahuan pertama. Yang kedua, kartu berlogo visa biasanya dikeluarkan oleh bank. Jadi kartu berlogo visa itu biasanya dikeluarkan oleh bank atau fintech. Jadi bukan pihak visa secara langsung. Jadi ada pihak bank atau fintech yang mengeluarkan kartu berlogo visa. Jadi kalian nggak perlu repot-repot datang ke tempat visa secara langsung. Cukup datang ke bank juga bisa. Lalu informasi yang ketiga, tidak semua negara bisa digunakan untuk transaksi visa. Tetapi negara-negara yang tentu bisa digunakan transaksi visa adalah negara-negara yang sudah diizinkan oleh penerbit. Jadi harus ada izinnya dulu. Lalu yang keempat, visa itu berbeda dengan Mastercard. Ya kelihatan hampir mirip tapi beda. Visa dan Mastercard itu beda. Pemiliknya beda. Bahkan sistemnya beda. Walaupun fungsinya Visa dan Mastercard itu sama. Itu kelasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.